Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen tim penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 LPPK YIN Palangkaraya. Perkenalkan, nama saya Siti Unaida, Guru Pendidikan Agama Islam pada SMPN 1 Mandal Pelawak. Hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran pada hari Kamis, tanggal 30 November tahun 2023 pada fase D kelas 8 dengan materi menjadi pribadi dengan sikap amanah dan jujur. Hari ini, tanggal 30 November tahun 2023, saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran pada fase D kelas 8 dengan materi menjadi pribadi dengan sikap amanah dan jujur dengan metode pembelajaran discovery learning. Saran dan masukan sangat saya harapkan dari Bapak dan Ibu dosen tim penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 untuk perbaikan selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengawali dengan berdoa. Silakan siapa yang mau memimpin doanya? Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya juga akan mengecek kehadiran kalian ya. Yang pertama Niki hadir, Denny hadir, Fiona hadir, Nadia hadir, Tania hadir, Ardiansa hadir, Abdurrahman hadir, Mama Fea hadir, Asa hadir, Mama Rara hadir, Iba hadir. Oke, hari semua yang hadir nih. Ada. Ada yang
يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ويؤمنه أن يتقى فقد ضل بعيد. Ya, tadi ya sudah dibacakan saudara Abraham tadi tentang Quran saya tapi 36. Nah, kemudian ada yang renungan atau terjemahan dari Quran saya 36. Ada yang hafal benar? Ya, ini Sarah. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Muhammad, empat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab yang dia berikan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para Rasulnya, dan hari akhir seluruh dia telah tersesat sangat jauh. Ya, itu ya, memerintahkan itu bagi beriman kepada kita Allah, ya kan? Karena Allah itu banyak ya, jadi Allah itu diturunkan kepada empat rasulnya tadi, dan yang terakhir adalah kepada Nabi Muhammad SAW untuk membagi Islam sebagai petunjuk. Oke ya itu. Nah kemudian untuk pembelajaran kita pagi hari ini kita akan membahas tentang berintegrasi dengan sifat jujur dan amanah. Oke, pertanyaannya, adakah di antara kalian yang pernah atau tahu apa pengertian jujur atau juga pengertian dari amanah? Kemudian lagi, apakah di antara kalian pernah menerapkan bagaimana perilaku atau sikap jujur dan amanah baik di lingkungan sekolah maupun di rumah? Ya. Nah, untuk mengetahui atau untuk memahami tentang pembelajaran pada materi pada pagi hari ini, Ibu akan menayangkan video ya, untuk pembelajaran tentang bagaimana berintegrasi dengan sikap jujur dan amanah. Silakan disimak. Pelajaran kali ini kita membahas tentang menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Pengertian amanah dan jujur. Amanah. Amanah berarti pemenuhan hak oleh manusia Allah maupun dirinya sendiri dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalil tentang amanah. Quran surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruhmu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar bagi Maha melihat. Amanah ada 3 macam. Yang pertama, amanah kepada Allah SWT, yaitu tugas-tugas keagamaan yang menjadi tanggung jawab manusia. Yang kedua, amanah kepada sesama manusia, yaitu segala sesuatu yang dibebankan kepada manusia dengan manusia lainnya. Yang terakhir, ada amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada diri sendiri yaitu bertanggung jawab terhadap semua nikmat yang ada pada diri manusia yang berguna bagi dirinya. Contoh perilaku amanah. Yang pertama, amanah kepada Allah SWT, yaitu menggunakan segala potensi atau daya pikir dan seluruh anggota tubuhnya untuk hal-hal yang bermanfaat. Contoh, ketika manusia diberi umur, digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat seperti bekerja, berkarya,
jariah atau menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Lalu yang kedua, amanah kepada sesama manusia. Yang pertama, memimpin berlaku adil terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Yang kedua, para ilmuwan berlaku adil terhadap orang awam untuk memberi petunjuk agar mereka memiliki pengetahuan yang benar. Yang ketiga, memberikan pendidikan yang baik atau nasihat agar terhindar dari segala keburukan dan dosa. Yang ketiga, amanah kepada diri sendiri. Yang pertama, menjaga nyawa atau kesehatan, hifdzul an-nafs. Yang kedua, menjaga agamanya, hifdzul ad-din. Yang ketiga, menjaga harga diri dan keturunannya, hifdzul akhir wa an-nas. Yang keempat, menjaga pikirannya, hifdzul al-akal. Yang kelima, menjaga harga lalu tidak menyangkai saat ujian. Yang ketiga, ada sikap jujur di masyarakat. Yang pertama, apabila berjanji harus ditepati. Yang kedua, mengembalikan barang pembunuhan kepada pemiliknya. Yang ketiga, tidak mengambil barang milik tetangga. Yang terakhir, tidak berlaku. Yang pertama, meyakini bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui terhadap segala yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan oleh manusia. Perkataan bohong walaupun hanya sebagai candaan. Lalu ada hikmah amanah. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dengan itu, hubungan dengan orang lain dapat terjalin dengan baik. Lalu yang kedua, dapat mendapatkan simpati dari orang lain. Hal ini karena perilaku yang terpuji sehingga mendapat penghormatan dari orang lain. Lalu yang ketiga, hidup akan menjadi mudah dan sukses karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, tadi sudah kalian saksikan di video pembelajaran tentang bagaimana berinteraksi dengan sifat wujud dan nama. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan. Nah, tema selanjutnya Ibu akan membacakan atau akan menunjukkan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah satu, peserta didik dapat mengetahui apa itu pengertian sikap wujud dan nama baik secara bahasa dan secara istilah. Kemudian kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh perilaku dari sifat wujud dan sifat amanah baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan di lingkungan masyarakat. Dan ketiga, peserta didik dapat menyebutkan dalil nakli tentang perilaku wujud dan amanah. Kemudian selanjutnya peserta didik dapat menjelaskan atau menyebutkan hikmah dari berperilaku wujud dan amanah. Oke, kemudian selanjutnya metode pembelajaran kita pada pagi hari ini kita menggunakan metode discovery learning. Nah, jadi kalian nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kemudian kalian diskusikan apa permasalahan nanti dikasih. Kemudian setelah diskusi baru nanti kalian mempresentasikan. Nah, setelah presentasi dari hasil diskusi kalian, nanti kalian akan menanggapi atau ada sesi tanya jawab ya. Siap ya? Oke. Silakan Ibu bagi di kelompok 1 ya. Nadia sampai Fiona, kelompok 2 Asep sampai Hasan, kelompok 3 Iki sampai saya, kelompok 4-nya Abdurrahman sampai Muhammad Jafar. Ya, silakan. Silakan dikerjakan.
Yang tadi. Silakan diskusi ya, diberi waktu 10 menit untuk kalian mendiskusikan tentang apa perintahan itu ya, atau yang pelajaran materi kita pada pagi hari ini. Kelompok 1 materinya tentang hadis ayat atau dari hadis tentang berperilaku jujur dan amanah. Kelompok 2 tentang pengertian jujur dan amanah secara bahasa dari istilah. Kelompok 3 tentang contoh perilaku jujur dan amanah. Kelompok 4 tentang hikmah berperilaku jujur dan amanah. Oke, silakan berdiskusi bersama kelompoknya. Apa-apa ya sesuai dengan materi. Silakan beri waktu 10 menit. Ayo diskusi. Oke, gimana? Sudah selesai hasil diskusinya? Sudah selesai. Sekarang kita mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok aja ya. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang hal jujur dan amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqullaha wa taqullaha wa la ta'malun. Saya akan menambahkan tentang dalil amanah. Ya, amanah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya. Oke, hasil presentasi dari kelompok 1 mungkin kalau lain ada yang bertanya tentang lagi, silakan. Ya, silakan. Kami akan bertanya untuk kelompok 2. Sebutkan kandungan arti dari sifat amanah. Nah, sebutkan kandungan ayat dari sifat amanah dan jujur. Silakan. Arti dari dalil jujur. Ayo orang-orang dari kamu dari Allah dan Rasulnya dan juga dengan mengenai teman-teman yang dan sebagai teman-teman. Ya, oke, sudah selesai. Silakan. Ada lagi? Oh iya, masih lagi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Silakan dibuka. Ya, silakan. Kami kelompok 2 ini memutuskan hasil diskusi dari diskusi tentang pengertian jujur dan amanah. Nanti dalam besar bahasa Indonesia dan jujur dalam seperti tidak dalam Ya, silakan ada yang menambahkan. Integritas serta amanah juga menjadi kesemahan dengan iman, amal dan amin. Seluruh kata tersebut berkaitan dengan pekerjaan. Ya, oke. Tadi yang belum hasil presentasi dari kelompok 2. Kelompok lain ada yang menanggapi atau bertanya? Silakan.
Silakan ada yang tanya. Ya. Sebutkan tiga contoh. Sebutkan cakupan. Sebutkan tiga cakupan sifat amanah. Sebutkan 3 cakupan dari sifat amanah. Ayo. Satu, amanah dengan Rasul. Amanah yang pertama yakin amanah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua, amanah dengan sesama manusia. Selanjutnya amanah dengan sesama manusia yakin mencakup banyak hal berarti teruskan bersikap jujur dan adil dalam berbagai urusan. Iya, itu presentasi dari kelompok 2. Aplaus dulu. Lanjut ke kelompok 3. Iya. Silakan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk berlaku video di sekolah. Mengakui jika belum mengerjakan PR, berjanji untuk tidak berbohong kepada guru dan teman-teman sekolah, tidak mencuri barang-barang milik timnas mengganggu warga orang lain di sekolah, memberikan yang sesuai dengan tidak menyelesaikan saat sedang melaksanakan tugas. Oke, selanjutnya yang nomor 3. Oke, kemudian ada yang bertanya kepada kelompok 3. Silakan. Baru contoh perilaku jujur di masyarakat. Nah, sebutkan contoh perilaku jujur di masyarakat. Ayo, jawab. Itu berarti keserakahan meminta maaf. Dua, tidak mengikuti jalan benar. Tiga, dan empat, tidak menjaga dengan apa-apa. Lima, tidak dengan menggunakan kata-kata enam, Iya, bisa demikian ya. Sebutkan dari kelompok 3. Aplaus dulu. Iya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang ya. Silakan aku yang Kami dari kelompok kami 4 akan mempresentasikan diskusi tentang hikmah memiliki sifat jujur. Iya, baik namanya. Satu, mendapatkan kepercayaan dan simpati dari orang lain. Dua, dikenal. Tiga, senangi orang lain. Empat, mendapatkan cinta kasih dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lima, mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala karena perbuatannya. Enam, diampuni dosa-dosanya. Tujuh, bisa dicatat sebagai orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ya, tadi presentasi dari kelompok 4 tentang hikmah perilaku jujur dan nama-nama itu ngapain, ada yang ngerti atau bertanya? Gak ada? Oke, yang ada silakan duduk dan nama untuk kelompok 4. Nah, demikian tadi ya hasil diskusi kita ada materi tentang berintegrasi terhadap sifat jujur dan amanah tadi sudah dipaparkan ke dari keempat kelompok tadi ya. Kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini adalah tadi ada pengertian jujur. Nah, jujur ada secara bahasa dan secara istilah. Pengertian amanah jujur itu artinya dapat dipercaya baik dari perkataan dan perbuatan. Kemudian ada dalil tentang bersikap jujur tadi ada dalam surat Al-Anfal dan surat Al-Ahzab ya. Tadi sudah dibacakan juga apa namanya terjemahannya. Kemudian ketiga ada contoh perilaku bersifat jujur dan amanah baik di lingkungan sekolah dan di lingkungan lalu umat dan masyarakat. Kalau di contoh dari lingkungan sekolah apa tadi? Tidak dia tidak berbohong. Nah, ada gurunya. Kalau di lingkungan keluarga, lingkungan rumah tangga apa? Tidak berbohong kepada orang tua, ya kan? Kemudian apalagi banyak ya contohnya. Kemudian ada di lingkungan masyarakat. Kemudian selanjutnya yang lain tentang hikmah berintegrasi kepada sifat jujur dan amanah. Apabila kita bersifat mempunyai sifat jujur dan amanah, maka kita akan satu disukai orang lain, ya kan? Baik dari perkataan dan perbuatan kita. Kemudian mendapatkan simpati dari orang lain. Kemudian lagi karena itu merupakan sifat terpuji, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin sampai di situ. Sampai di sini kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana? Apakah kalian paham? Mengerti. Pembelajaran kita pagi hari ini? Selanjutnya kita teknik dulu ya, supaya tepuk kemana namanya? Tepuk 5 jari. Oke, 1, 2, 3. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan namanya evaluasi terhadap materi kita yang sudah kita pelajari pagi hari ini. Jadi silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Contohnya kemarin. Silahkan dikerjakan menurut pemahaman kalian pada pagi hari ini ya. Silahkan. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Silakan. Oke,
sudah menjalankan sholat hari ini, kemudian kurangnya